Tapi sebelum kita lalui ini, bagaimana hidup kita, saudara? Sebab ini harus kita jalani. Yang dua ini menanti hidup senang sama hidup susah ini, neraka atau surga. Mari kita perlengkapi diri kita dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus di hadapan Tuhan supaya kita nanti, apabila kita nanti tinggalkan dunia ini, tentu nanti kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Tetapi kalau tidak, ini tidak ada harapan masuk kita pada hidup yang kekal. Karena ini kita sebagai yang sudah dipanggil pilih Tuhan, kerjakanlah keselamatan kata Tuhan. Jadi harus kita kerjakan keselamatan kita. Kalau kita tidak kerjakan keselamatan kita, kalau hanya begini-begini saja kita menunggu, itu nanti tidak ada harapan, saudara. Jadi mari kita pikirkan dari sekarang kemana nanti kita pergi. Puji Tuhan, saudaraku. Sampai di sini pujian kita. Mari kita tiba saatnya kita berikan persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum kita berikan persembahan kepada Tuhan, kalau ada permintaan doa atau kesaksian kemenangan di tengah-tengah sidang, boleh diutarakan bersama-sama kita bawa dalam doa. Puji syukur sidang Tuhan kami Tuhan. Kami Tuhan memakai pemikiran kami Tuhan bersekala terima kasih Tuhan kami mengatakan sate karena memang selama minggu membantu ya sekolah minggu jadi ada selesai itu ya karena memang saya saudara sekala mau mengirimkan kami yang Tuhan atau 2 kali lebih baik jadi masuk ya Tuhan hari Selasa sebuah kegiatan HP pada senare hari minggu mungkin asal mula iya karena memang lot retreat memang setahun selewat membayar kami sidang Tuhan jadi memang 3 bulan setelah nanti kita lebih ingatkan sidang Tuhan memang kalau mau kami di kantor kami ke sidang Tuhan karena memang mulai bagian dari daerah si anak bulan Tuhan pemeliharaan mereka Tuhan pengertian rohani asa anak-anak yang bisa diberkat karena memang meloda dekat dilibatkan anak-anak sedang Tuhan tentu kami bagian berat menganggap kami sedang Tuhan kesaksian kami sampai kami kepada Tuhan bagi mati kepada kita bilang Puji Tuhan, Tuhan kesaksian akan Tuhan ini katanya layak sekolah minggu. Mari kita bersuatu dalam doa, nyatakan kuasanya untuk memakai sungguh-sungguh anak kita ini supaya tidak oleh Tuhan jadi alatnya sidang Tuhan. Jadi
SMA Negeri 1 Salam. Mudah-mudahan mo berkobaundahi, mudah-mudahan mo membukakan pintu jiwa-jiwa na mengdetilkan kobaundahi asa boy roh keselamatan asa boy roh beribadah terutama di gereja Tem. Masih hati Tuhan asa tambahkan jiwa-jiwa gereja Tem. Ini lebih pertama berkasih kurasakan kami. Memang saya karen lalakuin pergumulan namin karena terutama muka lain tidak begini na kasa pendentan ka udah mau masuk senti mentara pendeta-pendeta sedewan boy mau masuk di naro aku sabar lo nan buat tuna karena mulu kita orang boy asal-asal masuk karena permisi ke lebih ni gembala sidang mulu boy ni na pada baru lo nula mau anjuran baru-baruin dan ini pelai kusoi kalain uo kalain orang dokter jadi sada berkat kurasakan kami sada berkat kita jalur karena ngoboy kita masuk berkhotbah di SMA Negeri 1 Salam mudah-mudahan kemudian hari bakalan bergiliran belum masuk sekali mudah-mudahan terus nanti panggil asa terbuka jiwa-jiwa untuk keselamatan muncul berkat pergumulan kurasakan kan bagian daring memang berat pergumulan nami bagian daring mau udah bosan-bosan aku menyaksikan orang tua situ kelengan kami di puncak memang bolok juah nak tapi bolok dengan kami situasi kurang sedikit edangin udah mau terus sama apa karena kalau sangat sibuk pagi larus berdedea ni sudah berdedea ibu pakai dena jaga kedena ni oleh secara pribadi kami itu aduh nak kurang terus menan bapak ini jadi musyawarah kami segala pengerantau asal buat nan contohna nah khusus mengurus bapak ini jadi hidup pun beri mendemo bagi tapi kami ini harus patung-patungan jadi doakan ke kami sidang Tuhan pasti terbuka dengan berkat asa muliakan kami orang tua kami jala asa boy kami melayani Tuhan karena tujuan kami yang satu memuji dan memuliakan Tuhan doakan kita buka nami sidike nggo hari hari mula hari Minggu hari Sabtu Cibon nggo soyay kapan mulai Senin nggo aktif ya karejo asay dikit biya berbekas kadet perjona yang dalkan Tuhan dalam hidupnya jadi kami berdoakan Tuhan kadet gue dan tangan nami apalagi baru lari rasakan terus terang aku kiranya sen karena sama buarin bertadi aku berdia-dia agak mau kuaka dati puro kon mo be mungkin na kantin sa do kan kailangan kantin kita do kadidi memang orang lo kadi memang muriten mulo agak dek kadiri orang jualan kasno lah ya tapi bali ari na lo tolong aku Tuhan emo buat keperluan aku melayani orang tua kuding agak dek kating tapi orang biara semuanya akan dicukupkan Tuhan percaya mo jadi biasa tengok kesaksian kami satu orang tua saksikan ini masalahnya tadi hamba Tuhan karena kita malam ini sesaksi di sini salah ini sidang Tuhan dan orang tua supaya saat jiwa anak sekolah ini merindu sama dengan Tuhan karena kita doakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau terus nanti kita ke sana kalau mengabarkan tentang kebenaran Tuhan ini tentu pasti Tuhan buka jalan keselamatan bagi anak-anak sekolah di siapa ini. Kita bawa dalam doa juga kata orang tua katanya supaya Tuhan tolong juga katanya orang tua ini saudara kita ini supaya selamatkan oleh Tuhan. Tentu keselamatan yang daripada Tuhan ini tentu ada kesehatan kita sebagai anak-anaknya. Kenapa saya bilang kalau kita cuakan tentu ini tidak secepat itu sidang Tuhan. Tapi kalau kita tindakan sebagai anak-anak orang tua ini, misalnya bawa di sini sekali beribadah supaya dia kenal sidang kita ini, tentu ini jalan Tuhan nanti membuka jalan keselamatan. Kalau hanya dengan doa kita panjatkan memang Tuhan berurusan dengan dia, tapi kalau saudara tindakan misalnya dibawa sekali untuk ibadah, tentu ada jalan Tuhan nanti. Dia dengarkan firman Tuhan, kita doakan,
dipersampaikan oleh Allah SWT, tentu ini jalan Tuhan nanti untuk keselamatan bagi orang tua saudara kita ini. Kita bawa dalam doa juga saudara kita sendiri juga, dimanapun dia berada, supaya tolong terus dalam kehidupannya kemanapun dia bertugas. Doakan saudara kita ini supaya perlindungan Tuhan jadi dalam hidupnya. Kita jangan lupa bahwa juga ada dua saudara kita ini juga kebutuhannya, supaya Tuhan makin memenuhi kebutuhan kedua saudara kita ini. Puji Tuhan. Kalau masih ada lagi. Sedang Tuhan, saya juga ada kesaksian kemenangan dan permohonan doa di tengah-tengah sidang. Sidang Tuhan, saya merasakan sukacita dari Tuhan dan merasakan berkat dari Tuhan, di mana sidang Tuhan beberapa tahun yang lalu saya pernah bersaksi sidang Tuhan. Saya menderita satu penyakit kayak gagap sidang Tuhan, tapi saya rasakan sekarang saya sudah limpahkan Tuhan sidang Tuhan. Saya merasakan berkat yang besar Tuhan di hidup saya sidang Tuhan. Sampai saat ini juga Tuhan sertai kehidupan saya sidang Tuhan. Juga sidang Tuhan, saya meminta doa di tengah-tengah sidang bahwa orang tua kami sidang Tuhan dalam doa. Saya merasakan sidang Tuhan, orang tua kami ini semakin hari semakin jauh dari jalan Tuhan sidang Tuhan. Dia kemana-mana pun kebaktian gak pernah ikut sidang Tuhan. Jangankan kebaktian malam, kebaktian malam minggu pun dia sering absen sidang Tuhan. Padahal dia adalah salah satu anggota Sangkoro sidang Tuhan. Jadi ini sebagai permohonan doa di dalam kehidupan saya sidang Tuhan, karena cuma dia yang kami punya lagi sidang Tuhan, yang bisa ngajari kami dalam hal badani, terlebih dalam hal rohani sebenarnya sidang Tuhan. Ini cukup memberatkan dalam kehidupan saya sidang Tuhan, tapi saya tidak bisa ngomong apa sama bapak kami ini sidang Tuhan. Saya takut juga dia sakit hati kalau saya ngomong sama dia sidang Tuhan. Tapi saya mohon doa sidang Tuhan, bahwa dalam doa bapak kami ini, karena dia sedang Tuhan sudah semakin tua, seharusnya dia semakin mendekatkan diri pada Tuhan sedang Tuhan. Kadang dulu dibilang om sedang Tuhan, sekarang bapak Mas ini menjadi paling tua jadi di kaum bapak. Tapi saya lihat sedang Tuhan tidak ada tindakan bapak kami ini sedang Tuhan. Jadi bahwa dalam doa sedang Tuhan, inilah permohonan, inilah kesaksian kemenangan saya dan permohonan doa di tengah-tengah sidang. Puji Tuhan. Tuhan, saudara mendengarkan kesaksian kemenangan saudara kita ini, karena sakit penyakit yang dialami beberapa tahun yang lalu, Tuhan sembuhkan katanya. Semoga berkat Tuhan pada saudara kita ini sudah buah-buah dalam pengikutannya kepada Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan beberapa tahun katanya dia sakit, ini sudah Tuhan sembuhkan. Kemudian dua katanya saudaraku di mana orang tuanya katanya sidang Tuhan. Juga kita bawa dalam doa. Kalau saudara kita ini, orang tua saudara kita ini, yaitu Bapak Mas ini memang tua lama lah, dia masalah lain di sidang ini. Tapi hari ini saudara kita ini sudah jarang beribadah sidang Tuhan. Bahkan malam minggu pun tidak menang lagi. Kalau kita tanya dia, aku sering tanya, dia nggak jawab. Kita bawa dalam doa. Karena ini sering diperbahkan opung dari dulu. Pohon musim budal katanya. Jadi ini kami nggak tahu lagi lah. Untuk saling menasihati katanya tentu ini tidak jalan lagi. Menasihati untuk menegur juga nggak jalan lagi. Ini hanya doa lah kita panjatkan kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam hati saudara kita. Sini Bapak Mas ini supaya Tuhan buka kembali hatinya supaya dia datang lagi beribadah malam minggu, baik malam-malam. Bahkan kesalahan ini pun saudara kita ini nggak pernah hari sidang. Inilah suatu ketinggalan kepada saudara kita ini. Padahal dia sidang pertama atau jiwa pertama di sidang kita ini di sekarang. Bahkan kalau sekarang kau bapak dia adalah paling tua di sidang kami sekarang. Jadi inilah kita perlu bawa dalam doa supaya Tuhan tolong saudara kita ini. Puji Tuhan, masih ada lagi. Baik,
kita, dari persembahan kita kepada Tuhan, dari persembahan kepada Tuhan, mari kita minta apa Tuhan, Bapak Anda bawa dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami, kembali kami Tuhan datang mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau masih berikan Tuhan, atas pemeliharaan yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami telah datang kepadamu, memuji-muji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Biarlah Bapa melalui puji-pujian yang kami persembahkan, nama-Mu telah ditinggikan. Bahkan juga Tuhan, anak-anak-Mu telah menceritakan isi hatinya Tuhan, baik dalam hal berkat-berkat, baik dalam hal permohonan doa Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau dapat menjawab setiap doa kami Tuhan, agar iman kami ditambahkan melalui jawaban doa yang kami panjatkan kepadamu. Dan juga Tuhan dalam hal mendengarkan firman-Mu juga nantinya Tuhan, agar Engkau bukakan hati kami segenapnya, agar kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami juga mau memberikan persembahan kepadamu, ajari kami memberikan yang terbaik, agar melalui apa yang kami bawa, apa yang kami persembahkan, nama-Mu, anak-anak-Mu dapat diberkati Tuhan. Kami semua merindu berkat-berkat rohani badani Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Ini doa dan sembah kami. Setiap roh-roh pencuri berkat daripada anak-anak-Mu Engkau lalukan dari kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berdiri, kita mengaturkan dan selamat berjalan. Kau Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, kalau ku hidup suci, tiada turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Silakan duduk, langsung pujian kita kepada firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sindrang reding sibagaikan perkataan Tuhan, berjolo kita mertangiang, asa tuhu-tuhu firman Tuhan sini bagaikan kita, boleh jadi pasu-pasu ibagasan kegeluhunta. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kembali Tuhan kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas kemurahan-Mu, kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, yang kami tetap rasakan dalam kehidupan kami, mengumpulkan kami, anak-anak selamat-Mu di tempat ini. Kami telah banyak memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan, semuanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Dan pada jam-jam kesaksian, Kau telah dengarkan permohonan-permohonan kami, berkat-berkat-Mu yang kami terima, dan banyak juga pergumulan-pergumulan kami, baik juga mengenai sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhanlah jawaban dalam segala perkara. Saat ini Tuhan kami buka hati kami. Kami akan dengarkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan urapi setiap perkataan-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai juga. Berikan kelayakan, kelengkapan. Berjaga-jagalah di dalam mulut hamba-Mu Tuhan. Supaya dalam berkata-kata, biarlah hamba-Mu akan meninggikan Engkau saja. Setiap roh yang bukan daripada Tuhan, biarlah Engkau sirkan jauh-jauh dari tengah-tengah ibadah kami ini. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Salut tutup bungkus kami oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sidang Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini atas berkat Tuhan yang selalu dinyatakan, diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan.
Kita rindu saudaraku di dalam kehadiran kita, kuasa Tuhan juga dapat dinyatakan bagi kita. Kita yang hadir ini tentu berbeda-beda permohonan kita, berbeda-beda pergumulan-pergumulan kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, orang yang mau datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tidak pernah dikecewakan. Ada pengharapan yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita dengarkan tadi beberapa kesaksian-kesaksian. Ada berkat-berkat Tuhan. Ada juga pergumulan-pergumulan. Firman Tuhan katakan dalam buku Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berjanji kepada Dia akan berikan pertolongan, Dia akan berikan kelegaan kepada kita. Apapun masalah kita, saudaraku, kalau kita bercerita kepada Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Kalau manusia terbatas pertolongannya, saudara. Tapi kalau kita bawakan kepada Tuhan, Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia Allah sangat mengasihi kita. Jadi itu mari kita belajar percaya dan beriman kepada Tuhan. Setiap apa yang kita mintakan, setiap apa yang kita mohonkan, tepat pada waktunya nanti pasti akan dijawab Tuhan. Walaupun mungkin saat ini saudara kita mengalami banyak perjuangan-perjuangan hidup. Ada tadi mengenai orang tua, ada mengenai usaha kita, mengenai orang tua kita. Kita percaya saudara, Tuhan telah dengarkan itu semua. Firman Tuhan juga mengatakan dalam buku Matius 7 ayat 7, apa katanya? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mari kita belajar meminta. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang mengerti keadaan kita. Mari kita lihat di sini firman Tuhan saudara yang dituliskan dalam buku Roma pasal 12 mulai ayatnya yang ke-9. Roma pasal 12 mulai ayat 9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini firman Tuhan ini saudara mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anak selamat Tuhan memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Kerajinan kita katanya jangan kendor. Karena kalau kerajinan itu kendor saudara, tentu tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita untuk melayani. Tidak ada kekuatan kita. Kita dengar hari Selasa di Kabanjahe kata Bapak Gembala sidang kita, ketingkatan-ketingkatan pekerjaan Tuhan sekarang ini. Bahkan minggu pertama kita lihat bagaimana kemenangan-kemenangan diberikan Tuhan kepada yang telah dipanggil dan dipilih. Sekali nanti katanya, saya akan kumpulkan nanti saluran-saluran ini semua kata. Supaya kerajinan kita jangan kendor, kita mau, kita dapat menerima kekuatan dalam melayani Tuhan. Terlebih kita yang melayani di Pak Barat ini, saya katakan, ya boleh dikatakan kita masih baru-baru ini semua. Perlu tuntunan dari pimpinan kita, terutama Bapak Gembala sidang kita, ataupun dari hamba-hamba Tuhan yang sudah lama menerjunkan diri. Ada potensi-potensi yang luar biasa di tengah kita. Dan yakin dan percaya kita saudaraku,
Kalau kita memiliki kerajinan yang tidak pernah kendor, lebih hebat lagi nanti, lebih besar lagi, dan dinyatakan Tuhan pertolongannya kepada kita. Kita mau bekerja sama. Kita dapat melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan ini, saudaraku, apa dikatakan dalam buku Matius pasal 11 ayat 29, apa katanya? Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Bebanku pun enak dan ringan. Tidak berat, saudara. Kalau kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, saudara, ini saja di depan kita ini ada musik, saudara. Ini saya dengar, saya lihat tiap malam ini. Dulu pun masih kami di sini, saya di sini. Kalau malam minggu sampai kadang jam 1, jam 2, saudara. Kalau kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemenangan, itu tidak mengganggu kita. Tapi kalau kita tidak merasakan apa-apa, kadang-kadang memang dah kisah ikut kenola lagu ni bas pesuhta. Si betul mah lagu na. Oh, saya anju mau ni. Meloda kita menang gedi ajari kita. Lagu memori Sernia katenta. Tapi melamang kita udah jadi pikir entah. Apalagi dengan masa purtangan nama rai ini, wah. Jadi kalau perlu kita menang, ulang terganggu pikiran entah. Bisa ninandai, milikilah roh menyala-nyala, jangan kendor semangat kita. Jangan kendor semangat kita. Kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, ada kemampuan, ada kekuatan kita dalam melayani Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan, apa tugas kami? Mungkin saudara sebagai saluran juga, ada juga mungkin hamba penyaksi, mungkin saluran doa, atau yang lain. Mari kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita pergunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tadi pun saudara, saya berkhotbah di SMA itu tadi katanya. Apa itu dalam buku Efesus itu kan? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Itu tadi dikasihkan epistelnya ataupun sedikit tadi gambaran-gambaran. Kita harus melakukan kebaikan karena Tuhan sudah dekat. Saya tanya tadi anak-anak kami, anak-anak SMA, siapa yang tahu isinya Matius 3 ayat 2, saya bilang. Coba angkat tangannya, saya bilang. Gak ada yang tahu. Apa isinya? Saya katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita persiapkan diri, kita layani Tuhan melalui tugas kepada kita. Apalagi di salah ini, saudara, ya ada potensi yang besar diberikan Tuhan. Tadi katanya sama om kita kekurangan guru sekolah minggu. Ada di sini Mama Jile, ada di sini banyak di sini kan yang mau. Mari libatkan diri kita. Nanti Mama Jilen ini udah senior kita ini loh. Sama Om Bapak Jilen ini. Mari libatkan. Karena melalui tugas yang diberikan Tuhan kepada kita nanti, kita akan diberkati Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan yang tidak kita pikir-pikirkan pun. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita disediakan Tuhan. Tadi anak kami Intan. Memang kalau dulu dia ngomong itu, gagap dia. Saya pun nggak kepikiran juga ke situ. Rupanya betul udah diubahkan Tuhan saya. Begitu disaksikan tadi baru saya ingat. Betul dulu dia nggak begitu ngomong. Ini kira-kira om. Nggak pakai mangan. Tapi sekarang dia katakan, dia akui sendiri bagaimana Tuhan ubahkan. Padahal belum lama dia jadi guru sekolah minggu. Apalagi lebih kita masuki nanti. Apa tadi katanya di sini? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan apa yang kita dapat lakukan. Melalui tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lihat di sini dalam buku Matius. Matius pasal 11
ayat 29 tadi. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya saudara. Pikulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Belajarlah kepada Tuhan. Waktu kita kebaktian hari Rabu semalam di Kabanjahe, banyak kali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang kita kepada kita. Sayang saudara yang pulang hari Selasa nggak mendengar pelajaran itu. Kita perlu belajar. Terlebih kita perlu belajar kepada Tuhan. Dia rendah hati. Dia rendah hati. Beban yang diberikan kepada kita tidak berat, tapi enak dan ringan kalau kita jalankan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak berat tugas kita saudara, begitu mulia diberikan Tuhan tanggung jawab kepada kita. Maka tadi saya katakan sama Sili Bapak Lamhot, maunya jangan sekali-sekali ya, saya bilang. Tambah semangat saya. Karena dulu pun di Polres saudara, saya tunggu-tunggu juga jadwal di Polres. Tahun 2024 saya terakhir di sana, bulan-bulan 2 lah seperti ini juga. Saya juga ditelepon dari Polres. Halo Pak Pendeta, boleh nanti berkhotbah minggu di Polres katanya. Pertama-tama saudara saya bimbang. Saya tanya dulu lah, bentar dulu ya. Saya pikirkan dulu, saya bilang. Nanti saya telepon lagi kira-kira 1 jam kemudian saudara. Saya pikirkan kan. Bagaimana ini saya pikir? Kalau enggak nanti saya yakan, kapanlah nanti kami bisa dikenal orang? Kapanlah kebenaran itu bisa diungkapkan, saya pikir. Bermanggil Bluetooth na masuk na speaker kala deda. Bingung kan kala dia. Gua no lagi dah lagu nen. Ika lagu itu orang DJ katanya. Masuk na Bluetooth kala cimura deh. Lalu saya telepon lagi 1 jam kemudian, saya telepon lagi saudara. Kebetulan dengan lepas saya margahare orang kita nias. Halo, saya bisa, saya sanggupi, saya bilang. Di situ saya terangkan juga firman Tuhan saudara. Bagaimana orang yang menerima Tuhan, bagaimana orang yang hidup dalam kebenaran. Jabatan itu hanya sementara. Pangkat-pangkat bapak-bapak ini sementara itu. Karena bapak dengan saya, kita saling berkolaborasi, saya bilang. Ada kesamaan, pelayan-pelayan masyarakat, saya bilang. Jadi kalau kita pelayan-pelayan masyarakat, kita harus membela kebenaran. Yang salah harus kita berkata bahwa itu salah, saya katakan. Ini pangkat yang di pundak bapak itu sementara itu, saya bilang. Pikirkan hidup yang kekal, surga yang kekal. Tak gara-gara itu saya nggak diundang lagi, saya pikir pula sekarang. Keras sekali pun khotbahnya itu Pak Pendeta. Memang saya lihat Wakapolresnya ditulisi juga semua. Wakapolresnya itu kan kompol pangkatnya 1 bunga. Kalau Kapolres kan 2. Saya lihat ditulisi. Terima saya pikir. Begitu juga tadi saudara semalam ada undangan. Saya pun telepon lalap Sili Bapak Lambor. Bagaimana ini bis? Bagaimana? Saya telepon nggak masuk-masuk. Rupanya diblokir katanya kartu. Berapa kali saya telepon 1 harian. Gak masuk-masuk. Tapi puji Tuhan saudara, seperti dia katakan tadi, kalaupun gak ada persiapan itu, bisanya itu pikirku kata. Tapi puji Tuhan karena kita mengandalkan berharap Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Dan kita doakan ini saudara. Memang tadi sedikit sudah saya sisipkan. Roma 3:23, semua orang telah berdosa. Roma 6:23, upah dosa kematian. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak terima Yesus, ada hukuman neraka yang kekal. Neraka itu enggak enak saudara, saya bilang. Neraka itu hukuman yang kekal bagi orang yang tidak menerima Yesus, yang tidak percaya dan tidak hidup dalam kebenaran. Lihat California, ingatkan Tuhan pula California. Bagaimana kejadian California? Karena kejahatan mereka. Di sana yang tinggal di sana saudara bintang-bintang Hollywood, saya katakan, saya pun nggak tahu, begitu diarahkan Tuhan.
Kecuali Marga Bintang mungkin nggak ada di sana, saya ketawa anak-anak itu semua. Bintang pilih, bintang Hollywood, bintang artis semua, bintang penyanyi. Tapi karena begitu keadaan itu saudara, mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan tidak inginkan. Terjadi seperti itu saudara. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kita yang telah diselamatkan Tuhan ini.